نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد. Meneruskan pembahasan kitab Tauhid, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang dikupas dan diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Qawlu As-Sadid fi Maqasidi At-Tauhid. Fadhal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fihi masailu al-ula ma dzakara rasulu fi man bada masjidan yu'badullahu fihi inda qabri rajulin shalihin walau sahhat niyatul fa'ili. As-tsaniyatu an-nafyu 'anil tamathili. Syarahnya kemarin sudah belum? Syarah? Hah? Ya ada, ya. As-tsaniyatu an-nafyu 'anil tamathili wa ghadbil amri fi dzalika. As-salisatu al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika. Kaifa bayyana lahum hadza awwalan thumma qabla mautihi bi faslin qala ma qala thumma lima kana fi siyaqi lam yakfi bima taqaddama Lamma thumma lamma kana fi siyaqi lam yakfi bima taqaddama. Ar-rabi'atu nahyuhu an fi'lihi 'inda qabrihi qabla an yujada al-qabr. yujada. Ayyujada al-qabr. Diulang-ulang, Ustaz. Al-khamisatu annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim. As-sadisatu la'nuhu iyyahum 'ala dzalika. As-sabi'atu anna muradahu tahdhiruhu iyyana an qabrihi. As-saminatu al-'illatu fi 'adami ibrazi qabrihi. At-tasi'atu fi ma'na intiqadiha dan al-'ashiratu annahu qarana baina man ittakhadha masjidan wa baina man taqumu 'alaihim as-sa'ata wa dzakara az-zari'ata fi syirki qabla wuqu'ihi ma'a qatimatihi. Al-hadiyatu 'asharatu dzikruhu dzakarahu fi khutbatihi qabla mautihi bi qamsin ar-raddu 'ala ta'ifataini allataini huma asyarru ahli bid'ah bal akhrajahum ba'du ahli ilmi min as-sataini wa sab'ina firqatan wa huma ar-rafidatu wal jahmiyatu wa bisababi ar-rafidatu hadatha asyirku wa ibadatul quburi wa hum awwalu man bada 'alaiha al-wasa'id. Kak kena. Hah? Terus? Fadal. As-saniyatu
Allahumma salli alaihi wasallim. من فتنة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. Nah, masih membahas tentang bab ma jaa fi taghrir, dalil-dalil yang datang ancaman yang keras fi man abadallah, tentang orang yang beribadah kepada Allah inda qabri rajulin salihin, di sisi kubur seorang yang saleh. Ini diancam, ancamannya keras. Beribadah kepada Allah, tapi mengkhususkan tempat ibadah adalah apa? Kubur orang yang saleh. Lalu menjadi pertanyaan selanjutnya, fa kaifa idza abadahu? Lalu bagaimana hukumnya apabila ia tidak beribadah kepada Allah di kubur tersebut, tapi beribadah kepada siapa? Ahli kubur. Dengan berdoa kepada ahli kubur, dengan berharap kepada ahli kubur, dengan merendahkan diri kepada ahli kubur, ya, dan dengan berdoa kepada ahli kubur, berharap sembuhnya orang yang sakit, berharap tergapainya semua maksud dan tujuan. Maka semua itu adalah merupakan bentuk ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa, Adit? Kepada siapa bentuk ibadah itu diberikan? Kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu dikatakan di sini fihi masail. Di sini ada beberapa masalah atau faedah maksudnya. Pertama, ma dzakara ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW firman tentang orang bana masjidan, yang membangun masjid, ya'budu Allah, yang ia beribadah kepada Allah, fihi, di masjid tersebut. Tapi ingat, inda qabri rajulin salihin. Di mana ia bangun masjid? Di mana ia bangun masjid? Di sisi, di area pekuburan orang-orang yang saleh. Ya. Walaupun sahhat, benar niatul fa'il, niat pelakunya. Walaupun niatnya benar, tapi semacam itu adalah diancam oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya, ulaika syirarul khalqi, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih awil abdus salih banaw ala qabrihi masjidah. Mereka orang-orang Nasrani itu, apabila, ya, orang saleh, hamba saleh meninggal dunia, banau, mereka membangun ala qabrihi, di kuburnya, masjidan, masjid. Ya, wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka mematungkannya, mereka memotretnya, mereka melukisnya. Potret itu di figura, lukisan itu di figura. Ya, lalu mereka ketika berhajat, maka mereka menghadirkan kehadiran siapa? Sang guru yang dipotret, sang guru yang digambar, orang saleh yang dipatungkan dalam permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua, an-nahyu, hadis ini di dalamnya larangan. Bab di sini di dalamnya larangan. Anit tamasili, dari patung-patung dan gambar-gambar. Wa ghilazul amri fi dzalik, dan besarnya masalah ini. Tidak bisa dianggap remeh dan temeh. Tapi masalahnya besar. Ketika dilarang, larangannya besar. Ketika diancam, ancamannya sangat. Bagaimana tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam penutup hadis tersebut mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang terjelek di sisi Allah. Siapa makhluk yang terjelek di sisi Allah, Syekh Marcel? Nah, orang yang bikin patung-patung orang yang saleh, menggambarkan, melukis orang-orang yang saleh, ya, sebagai mediator ibadah mereka kepada Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-ibrah, ya, yang teranggap, yang tercatat, yang ternilai fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, bagaimana Rasulullah SAW mempersangat dalam hal tersebut. Kaifa, bagaimana, bayyana, Nabi menjelaskan lahum, untuk mereka. Hada, masalah ini, awalan, pertama kali. Ya, jadi Rasulullah SAW menjelaskan ketika beliau masih sehat, saat Ummu Salamah bercerita tentang apa yang beliau temui di negeri Ethiopia, negeri Habasyah, dan apa yang beliau dapatkan dari gambar-gambar Bunda Maria, gambar Isa alaihissalam, dan uskup-uskup atau pendeta-pendeta mereka. Rasulullah SAW jelaskan, itulah jalannya orang-orang Nasrani. Ketika ada orang yang meninggal dunia dan itu dianggap orang yang saleh, maka mereka membangun tempat ibadah di sisi kuburnya. Mereka membangun tempat ibadah di sisi kuburnya. Wallahu ta'ala alam. Semua kemudian tidak cukup Rasulullah SAW menjelaskan saja. Semua kemudian qabla mautihi bi khamsin, sebelum beliau wafat, ya maksud, bi khamsin, kurang lebih selama 5 hari sebelum beliau wafat. Qala ma qala, beliau bersabda apa yang beliau sabdakan. Ya, beliau bersabda apa yang beliau sabdakan. Beliau sabda apa yang beliau sabdakan. Ya, yaitu sabda beliau, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. La'anallah, moga Allah Ta'ala melaknat al-yahuda wan nasara, Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu, yang mereka menjadikan. Assalamualaikum. Di dalam hidupkan, suara tidak masuk di akhwan. Di dalam hidupkan, suara tidak masuk ke akhwan. Kita ulang. Ya. Nabi yang mulia SAW tidak cukup menjelaskan bahayanya menjadikan kubur sebagai masjid. Tapi bahkan Nabi yang mulia SAW sebelum meninggal dunia kurang lebih 5 hari,
beliau ungkapkan apa yang beliau ungkapkan. La'anallahul yahuda wan nasara. Semoga Allah melaknat. Mas Jamal, apa maknanya laknat? Nah, mudah-mudahan Allah menjauhkan dari kebaikan dan rahmat. Siapa yang dijauhkan dari kebaikan dan rahmat? Al-Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadu, yang mereka menjadikan kubur anbiya'ihim, kuburnya para nabi, masajidah, sebagai masjid. Terlaknatlah orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Yang menjadi inti pokok bahasan bukan Yahudi atau Nasraninya. Apa yang menjadi pokok bahasan? Terlaknatnya Yahudi dan Nasrani adanya sebab. Apa sebab itu? Mereka menjadikan kubur sebagai masjid, atau membangun masjid di dekat kubur, atau menjadikan kubur sebagai tempat untuk ibadah. Sehingga siapapun yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Nasrani dan Yahudi, yang karenanya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka walaupun muslim adalah mereka berhak untuk mendapatkan laknat. Inilah bahayanya. Bahayanya menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Dan itu adalah merupakan ciri dan juga watak dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga siapapun yang melakukan perbuatan yang sama akan mendapatkan ancaman seperti ancaman yang yang Nabi yang mulia SAW berlakukan atas orang Yahudi dan Nasrani. Apa ancamannya, Syekh Hafid? Dijauhkannya dari rahmat, halalnya mendapatkan laknat. Wallahu ta'ala. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi yang mulia SAW telah sabdakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Ya, sibron bisibrin wa dhira'an bidhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk ke dalam liang dhab, niscaya kalian akan ikut memasukinya. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam liang dhab, niscaya kalian ikut mengikutinya. Para sahabat bertanya, al-Yahudu wan Nasara, apakah mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Nabi sabdakan, faman, siapa lagi? Wallahu ta'ala alam. Artinya, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW pasti akan terjadi. Karena Nabi mengatakan, la tattabi'una, pasti kalian akan mengikuti. Ya, sehingga mempelajari tentang tauhid, hak Allah Ta'ala, kesyirikan, dan apa saja yang bisa menyeret kepadanya, dan apa sarana-sarana yang bisa membawa ke kesyirikan, adalah keharusan bagi kita untuk mempelajarinya. Wallahu ta'ala a'lam. Summa kemudian lamma kana fi siyaqi, lam yaktafi bima taqaddam. Ketika kana ada fi siyaq di dalam teks tersebut, lam yaktafi, Nabi tidak mencukupkan bima taqaddam, dengan apa yang telah berlalu. Artinya
Tidak cukup Nabi menyebutkan ulaika syirarul khalqi indallah, tapi Nabi mempertegas lagi dengan sabdanya la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Ar-rabi'ah, poin yang keempat, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam, larangan Rasulullah an fi'lihi, dari perbuatan itu, inda qabrihi, di sisi kuburnya, qabla an yujada al-qabru, sebelum kubur itu ada. Artinya di dalam apa yang beliau sampaikan tersebut bisa ditarik satu kesimpulan bahwa Rasulullah SAW melarang siapapun yang berbuat seperti itu di sisi kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau kubur tersebut belum terbangun atau walau kubur tersebut belum ada. Kenapa? Karena Nabi yang mulia SAW sudah mewanti-wanti. Mereka itu siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, apabila ada orang yang saleh meninggal dunia, maka mereka bangun di sisi kuburnya masjid. Dan Nabi bersabda, ulaika syirarul khalqi, mereka adalah makhluk yang terjelek. Ulaika syirarul khalqi, mereka adalah makhluk yang terjelek. Ya, tidak cukup dengan itu. Nabi sabdakan tadi yang sudah kita baca, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Di mana hal itu tidak khusus bagi nabi-nabinya Bani Israel, nabi-nabinya Yahudi, nabi-nabinya Nasrani, tapi juga berlaku untuk nabinya umat ini, kuburnya nabinya umat ini. Sehingga di dalam apa yang belum disebut adalah larangan jangan sampai diperbuat pada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya ketika beliau meninggal dunia, seperti yang diperbuat pada kuburnya siapa? Para nabi dari kalangan Bani Israel, nabi-nabinya Yahudi, nabi-nabinya Nasrani. Wallahu ta'ala a'lam. Al-khamisah, yang kelima, anna min sunanil yahud, termasuk cirinya orang Yahudi. Sunnah itu jalan keagamaannya orang Yahudi, wan Nasara, dan jalan keagamaannya orang Nasrani, fi kuburi anbiya'ihim, dalam kubur-kubur para nabi mereka. Apa jalan keagamaan mereka? Membangun kubur, ya, dan menjadikannya tempat ibadah. Ini adalah merupakan jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang Nasrani. Ya, memuja kubur, memuliakan kubur, ya, menjadikan kubur para nabi dan orang yang saleh kartel mereka, uskop mereka, ya, paus mereka, ya, sebagai tempat ibadah. Waliyadzubillah. As-sadisah, yang keenam, la'nuhu iyyahum ala dzalika. Bagaimana Rasulullah SAW melaknat hum, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ala dzalika, atas hal tersebut. Orang Yahudi dan Nasrani itu dilaknat. Kenapa dilaknat? Karena perbuatan itu, ya, karena mereka melakukan itu, mereka dilaknat.
dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabi'atu, yang ketujuh, anna muradahu tahdhiruhu iyana an qabrihi. Anna, bahwa muradahu, maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tahdhiruhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam kita, melarang kita. Tahdhiruhu iyana, Nabi melarang kita, Nabi mengancam kita, an qabri, jangan sampai melakukan perbuatan tersebut di sisi kuburnya beliau sallallahu alaihi wasallam nantinya ketika beliau sudah wafat. Jadi apa yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah ancaman kepada para sahabat, jangan sampai kalian melakukan seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Ancaman bagi tabi'in, jangan sampai kalian melakukan seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Ancaman bagi seluruh umat Muhammad SAW setelahnya, jangan sampai berbuat seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani terhadap kubur para nabi mereka, terhadap kubur para nabi mereka. Wallahu ta'ala a'lam. At-tasi'ah, yang ke-9. Jadi kita ulang, membangun kubur, meninggikan kubur, menjadikannya sebagai tempat ibadah adalah bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah SAW melarang semua itu. Bahkan sudah kita sampaikan kemarin, bagaimana Rasulullah SAW itu mewasiatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan pesan beliau yang sahih, ya Ali, wahai Ali, Abu Bakar, ya Ali, wahai Ali, la tada' qabran musrafan, jangan kau biarkan kuburan yang ditinggikan, illa kecuali sawaitah, kamu ratakan. Alhamdulillah, peraturan pemerintah desa tidak boleh ngijing. Ini luar biasa, perlu kita apresiasi. Itulah memang sunnah Rasulullah SAW. Lihatlah kubur-kubur para sahabat, lihatlah kubur syuhada Uhud, lihatlah kubur syuhada Badar. Tidak ada satupun dari kubur-kubur mereka yang ditinggikan. Ya, nah, tidak ada kubur-kubur mereka yang dibangun pusara, dibangun maisan, dibangun kicing, dibangun cungkup, ditegel. Ya, kemudian dikosot, tidak ada. Itulah melaksanakan pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat musyrafan ada dua makna. Makna pertama, ditinggikan, real bangunannya ditinggikan, maka Nabi SAW merintahkan untuk diratakan. Atau musyrafan tersebut dipuja-puja, diagungkan, maka harus diratakan. Ya, dan alhamdulillah saudara-saudara kita dari PWI, pewaris wali Songo apa gimana, ya, lembaga itu menghancurkan kuburan-kuburan yang ditinggikan, yang kebanyakannya adalah kuburan palsu. Dan perlu diketahui, walaupun mengaku sebagai Habib keturunan Kanjeng Nabi, tapi kalau menyelisih Rasulullah SAW, tidak ada nilai kehabibannya. Walaupun dengan kesombongan mungkin dia katakan, di dirinya mengalir darah Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi SAW darahnya mengalir pada beliau, pada dia?
Ingat, yang ternilai di sisi Allah Ta'ala bukan keturunannya, tapi keimanan. Perhatikan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia dari kalian adalah yang paling bertakwa. Dan tidak ada gunanya nasab ketika tidak memiliki ketakwaan tersebut. Apalagi menyelisih Rasulullah SAW. Apalagi justru menjadi propaganda sarana kepada kesyirikan dengan membangun kubur-kubur dan menjadikannya sebagai tempat ibadah, yang itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilaknat bagi pelakunya. Dan Nabi mengvonis sebagai manusia terjelek. Walau dia adalah siapa tadi? Mengaku sebagai Habib, mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengaku sebagai keturunan Rasulullah, maka dia harus melestarikan, nguri-nguri tinggalan Rasulullah SAW. Termasuk tinggalan Rasulullah SAW adalah hadis ini. Hadis apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Termasuk tinggalan Rasulullah SAW adalah ulaika idza mata fihim rajulus salih awil abdus salih banaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Termasuk tinggalannya Rasulullah SAW, dan itu yang beliau wasiatkan secara khusus kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala adalah la tada' qabran musrafan illa sawaita. Jangan kau biarkan satu kubur pun yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Kecuali kamu ratakan. Ya. Demikian. Yang selanjutnya as-sadis. Yang keenam, as-sadisah. La'nuhu sallallahu alaihi wasallam. Laknatnya Rasulullah iyyahum kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ala dzalik, atas perbuatan itu. Mas Jamal, apa yang karenanya orang Yahudi dan Nasrani berhak mendapatkan laknat? Nah, menjadikan kubur para nabi dan orang yang saleh dari mereka sebagai masjid. Inilah perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Al-Asir yang ke-10. As-Sabi'ah yang ke-7. Anna muradahu, maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau pertama apa tadi? Ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru tilka as-suwara ulaika syirarul khalqi indallah. Dan juga sabda Rasulullah SAW, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Apa maksud Rasulullah SAW dalam sabda-sabda itu? Tahdziruhu. Rasulullah SAW mengancam iyanya kepada kita an qabri, dari kuburnya. Apa maksudnya dari kuburnya? Jangan sampai kita melakukan pada kubur beliau seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kumyadi. Seperti yang dilakukan oleh Nasrani dan juga orang-orang Yahudi terhadap kubur para nabi-nabi mereka dan orang-orang yang saleh dari kalangan mereka. Demikian. Tahdziruhu iyana. Nabi melarang kita an qabrihi, jangan sampai kita berbuat demikian di dalam kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Az-zaminah,
yang kedelapan. Al-illatu sebab fi adami ibrazi qabrihi sallam. Kenapa kubur Rasulullah SAW itu tidak ditampakkan? Artinya tidak dikubur di luar bersama pekuburan para sahabatnya. Perlu diketahui satu, karena sebagaimana teriwayatkan bahwa para nabi itu akan dikubur di mana mereka meninggal. Di mana para nabi meninggal, di situ dia dikubur. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ketika mewafatkan nabinya, berarti Allah Ta'ala yang memilih tempat kubur untuk nabinya. Sehingga Rasulullah SAW ketika beliau wafat di rumah ibunda Aisyah, di kamar Sayyidah Aisyah, maka beliau dikubur di kamar tersebut, tidak dikeluarkan. Kenapa tidak dikeluarkan? Agar jangan sampai, kita ulang, agar jangan sampai kubur beliau sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai tempat ibadah, sebagai maksud dan tujuan orang-orang yang beribadah walau kepada Allah Ta'ala. Ya, karena hal tersebut adalah cirinya siapa? Yahudi dan Nasrani. Kemudian selanjutnya at-tasi'ah, yang ke-9. Fi makna, apa arti ittikhadhiha masjidan? Apa arti seorang itu telah menjadikan suatu tempat sebagai masjid? Fahimah? Apakah harus ia membangun pondasi di situ? Apakah harus dia membangun real bangunan yang besar sebagai bentuk masjid di situ? Ternyata tidak. Ya. Karena makna menjadikannya sebagai masjid adalah siapapun, ya Allah, siapapun yang berniat, yang berhajat, yang menyengaja, yang mengkhususkan suatu tempat sebagai tempat salat, maka sejatinya sungguh ia telah menjadikannya sebagai masjid. Siapapun yang menjadikan suatu tempat sebagai tempat ibadah dia, khususnya salat, maka sungguh telah menjadikannya sebagai masjid walaupun tidak ada real bangunan di situ. Siapapun yang menyengaja untuk beribadah di situ sebagaimana ia beribadah dalam masjid, maka sungguh ia telah menjadikannya sebagai masjid. Dipakai katanya iktikaf atau bahasa lain nepi, maka sungguh telah menjadikannya sebagai masjid. Karena i'tikaf itu adalah tidak dibolehkan kecuali di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Jelas ayat tersebut bahwa i'tikaf tempatnya di masjid. Siapapun yang ingin i'tikaf, dalam bahasa lain mereka sebut sebagai nepi, dikubur berarti telah menjadikan kubur itu sebagai masjid dan masuk dalam larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Al-ashirah, yang ke-10. Annahu bahwa Rasulullah sallam qarana, menggandengkan baina man ittakhadha masjidan, antara orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, wa baina, dan antara man, orang yang taqumu alaihimus sa'ah, dan antara orang yang menyaksikan datangnya hari kiamat. Fadzakara, maka Nabi yang mulia SAW menyebutkan az-zari'ata ila syirki,
sebab yang menyeret kepada kesyirikan, qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya kesyirikan tersebut, ma'a khatimatihi, bersama bagaimana nanti akhirnya. Nabi menyebutkan tentang kesyirikan. Nabi menyebutkan sebab apa yang bisa menyeret kepada kesyirikan tersebut, di antaranya menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang efeknya. Akhirnya, apa akhirnya? Hal itu adalah tanda dekatnya hari kiamat. Ya, demikian. Al-hadiyatu asyratu, yang ke-11, zikruhu fi khutbatihi, apa yang beliau sebutkan dalam khutbahnya. Qabla mautihi bi khamsin, sebelum beliau wafat kurang lebih 5 hari. Qabla mautihi bi khamsin, sebelum beliau wafat 5 hari. Khutbah beliau Ar-Radd, di dalamnya merupakan bantahan ala ta'ifataini, atas 2 kelompok. Allataini, 2 kelompok tersebut. Huma, yang 2 kelompok tersebut, asyarru ahlil bid'ah, sejelek-jeleknya ahli bid'ah. Bal bahkan akhrajahum ahlul ilmi, sebagian dari ba'du ahli ilmi, sebagian dari ahli ilmi mengeluarkan 2 kelompok ahli bid'ah ini minas sintaini was-sab'ina firqatan, dari 72 kelompok. Wahum, dan mereka adalah al-Jahmiyah, itu orang-orang Jahmiyah, wal Rafidah, itu dan orang-orang Rafidah. Ya, orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Rafidah. Mana khutbah Rasulullah? Kita baca khutbah Rasulullah. Wa huwa, dan beliau yaqulu, bersabda, inni abra'u ilallah, aku berlepas diri kepada Allah, ayyakuna minkum minni khalila, ayyakuna li minkum khalila, apabila aku punya khalil dari kalian. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah, qad ittakhadzani, telah menjadikanku khalilah, sebagai kekasih. Allah menjadikan Rasulullah sebagai kekasih. Kama, sebagaimana ittakhadha Ibrahim khalilah, Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Walau kuntum muttakhidzan khalila, andai aku menjadikan khalil min ummati, dari umatku, latakhadtu Abu Bakrin khalila, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ala, ketahuilah, mangkana qablakum, adalah orang sebelum kalian, kanu, ada mereka, yattakhiduna kubur anbiya'i masajidah, mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kumyadin. Ala, ketahuilah, fala, jangan tattakhidhu, kalian jadikan al-kubur, kubur masajidah, sebagai masjid. Jangan kalian jadikan kubur sebagai masjid. Fa inni, sesungguhnya aku, anhakum, melarang kalian, andalik, dari perbuatan itu. Jadi di dalam teks sabda Rasulullah itu ada bantahan kepada siapa? Kepada siapa? Bantahan atas siapa? Atas siapa sih? Tanam anda. Orang-orang Jahmiyah dan Rafidah, tanamnya sih. Jadi dalam teks sabda Rasulullah SAW itu, dalam khutbahnya, bantahan kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Rafidah dan orang-orang Jahmiyah. Bisababi Rafidah, dan dengan sebab adanya orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah, hadatsa syirku wa ibadatil kubur. Hadatsa, terjadilah syirku, kesyirikan, wa ibadatul kuburi, dan beribadah kepada kuburan. Ya, sumbernya apabila ditelusuri, maka kita dapati bahwa ia yang membangun kubur, memuja-puja kubur, memuliakan kubur, meninggikan kubur, adalah dari sana asalnya, dari
dari orang-orang Rafidah. Ya. Wahum, dan mereka adalah awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Orang-orang Rafidah adalah orang-orang yang pertama kali membangun masjid. Membangun masjid di atas kubur. Itulah orang-orang Rafidah. Mulai dari kubur Husain di Karbala, mulai dari kuburnya Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi, kuburnya mereka bangun. Mereka mengharapkan keberkahan dari kubur Abu Lu'lu' al-Majusi. Nah, ya. Al-thaniyatu asyratu, 12. Ma buliya bihi sallallahu min siddatin naza'. Apa yang dialami Rasulullah SAW min syiddatin naza', dari beratnya naza'. Karena tidaklah para nabi itu diuji dengan keberatan kecuali diuji seperti diujinya 2 orang dari kita atau lebih. Karena Nabi yang mulia SAW adalah manusia terbaik dan kekasih Allah, sehingga ujiannya lebih daripada yang lain. As-salisatu asyratu, yang ke-13. Ma ukhriwa bihi minal khullah. Kemuliaan yang Rasulullah SAW dianugerahi minal khullah, dari keberadaan beliau menjadi khullah, khalilullah. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilullah. Ya. Ar-rabi'atu asyratu, yang ke-14. At-tashrih, penyebutan yang gamblang. Ila annaha, bahwa khullah, ya, a'la minal mahabbah, nilainya lebih tinggi daripada mahabbah. Jadi khullah nilainya lebih tinggi daripada mahabbah. Jadi tingkatan cinta yang tertinggi adalah khullah. Allah Ta'ala tidak menjadikan khullah kecuali, tidak menjadikan khalil kecuali hanya 2 hamba saja, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wa taslim. Al-khamisatu asyratu, yang ke-15. At-tasrih bi anna as-siddiq afdalus sahabah. Bahwa at-tasrih, penyebutan jelas, terang, anna Abu Bakrin, atau anna bi anna siddiq, bahwasanya siddiqul ummah Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala an, afdalus sahabah, adalah utamanya sahabat. Afdalus sahabah adalah utamanya sahabat. Az-sadisah asyrata, yang ke-16. Al-isyaratu ila khilafatihi sallallahu alaihi, al-isyaratu ila khilafatihi radhiyallahu ta'ala an. Dalam semua itu merupakan isyarat bahwa beliaulah Abu Bakar yang paling berhak untuk menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliaulah sahabat Rasulullah SAW paling istimewa, yang seandainya Allah Ta'ala membolehkan bagi Nabi-Nya Muhammad SAW untuk menjadikan khalil dari umatnya, pastinya Abu Bakar yang akan dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai khalil. Demikian, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita di pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahi kepada hati kita cinta kepada Rasulullah,